Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Alhamdulillah. Ini tadi untungnya dijemput, kalau enggak buru kabur saya. Kenapa lupa saya kalau saya lupa, benar-benar lupa kalau ada jadwal di sini. Untung belum dijemput yang lain. Ya, kajian kita di sini sebetulnya ingin kita membahas tentang al-akhlak. Apa itu akhlak? Kita sering mendengar sabda Rasulullah SAW dari kita sekolah dulu, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini banyak sekali disampaikan, bahkan di istilahnya ditalkin anak-anak itu dari kecil bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi sayangnya hadis ini banyak disalahpahami. Banyak dari penceramah-penceramah ini tidak paham ayat hadis ini, sehingga mereka menjelaskannya semau gue, semaunya dia aja. Karena kalimatnya memberikan kesan yang bisa negatif di masyarakat. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seakan-akan tugas kenabian itu hanya sekedar memperbaiki hal-hal yang bersifat casing di luar saja. Sepertinya dengan memahami ini, Islam ini hanya sekedar makan tangan kanan, minum tangan kanan, ketemu orang cengar-cengir, gitu ya, ketemu orang senyum, manis, ngomong yang santun, ya training jadi sales deh, gitu kan? Jadi sepertinya Islam itu cuma begitu. Sehingga kalau ada orang bilang pengajian yang bicara tentang hukum haram, bicara tentang tauhid, nanti bicara syirik, ini pengajian apa ini? Ini adilan keras. Bukankah Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Nah, mulai ngawur terus dia. Nah, disitulah mulai penempatan ini bukan pada tempatnya. Ini yang harus kita pahami jemaah. Saya menyebutkan satu ayat contoh umpama. Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang akhlaknya baik. Pertanyaannya, apa hubungannya akhlak dengan iman? Nah itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya. Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya. Siapa?
akhlaknya yang baik. Jadi kalau dari hadis ini disebutkan bahwa orang beriman itu akan kelihatan tandanya. Tanda keimanan seseorang itu apa? Akhlaknya yang baik. Berarti intinya pada akhlak atau iman? Gimana Pak? Paham atau tidak? Berarti intinya pada iman apa akhlak? Akhlak apa iman? Iman apa akhlak? Hah? Dua-duanya? Intinya apa Pak? Pohon mangganya atau buah mangganya? Pohon. Buahnya itu muncul kapan? Hah? Masa mangga ada begitu aja Pak? Ujuk-ujuk kalau bahasa Inggrisnya Pak. Tahu ujuk-ujuk? Apa? Ya ujuk-ujuk datang mangga begitu Pak. Mangga ini apa? Buah. Aslinya apa? Pohonnya. Ada pohon, berarti ada. Kamu makan mangga dari mana nih? Dari itu pohonnya. Artinya kan gitu. Akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya. Jadi yang bicara di sini adalah kesempurnaan iman. Ya, orang beriman yang sempurna imannya. Berarti yang muncul pertama kali di sini apa? Iman. Iman dia muncul, kemudian semakin bagus sampai sempurna iman dia, maka akan lahir apa? Ahsanuhum khuluqa. Baru akan lahir akhlak dia yang baik. Jadi akhlak yang baik itu apa tiba-tiba muncul? Enggak. Akhlak yang baik akan muncul dari iman. Kembali ke yang pertama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti maksudnya ini apa? Menyempurnakan apa dulu? Disempurnain dulu imannya, baru sempurna. Jadi yang dibahas oleh Rasulullah SAW ini pohonnya apa buahnya? Pohonnya. Paham Pak? Selesai mengaji. Oh memang bahasanya itu kan sudah kan. Di surat Ibrahim ayatnya lupa. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis-sama. Allah membuat perumpamaan. Coba lihat di surat Ibrahim. Allah membuat perumpamaan kalimat yang indah seperti sebuah pohon yang bagus, akarnya kuat menancap ke tanah, batangnya tinggi, dan buahnya muncul setiap saat. Ketemu? Nah, ketemu? Cepetan pakai handphone Pak. Pakai handphone cepetan Pak. Hah? Berapa? 24. Oh kan? Keluar ayat 24. Jadi Allah membuat perumpamaan
kalimat yang indah ibarat sebuah pohon, akarnya kuat ke bawah, batangnya tinggi ke atas, buahnya muncul setiap saat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kalimat yang indah, di mana Allah mengumpamakan kalimat indah ini kayak pohon? Para ahli tafsir mengatakan kalimat yang indah ini adalah tauhid, keimanan, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ibarat apa? Ibarat akar pohon. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Kayak akar pohon. Itu akarnya ini, la ilaha illallah. Ketika akarnya kuat, semakin kuat, maka batangnya semakin besar, semakin tinggi. Buahnya setiap saat. Jadi diumpamakan pohon, akarnya itu la ilaha illallah. Ketika akarnya kuat, muncul batang. Batang ini apa? Ibadah. Muncullah ibadahnya dia. Buahnya muncul setiap saat. Berarti buah ini apa? Perilakunya, akhlaknya. Jadi masalahnya di mana sekarang? Akarnya. Kalau akarnya kuat, pasti batangnya, batang itu umpama ibadah. Akarnya kuat, akan ada ibadah. Maka buah setiap saat, yaitu akhlaknya setiap saat akan muncul. Jadi orang senyum, senyumnya itu antara senyum iman atau senyum sales. Paham sekarang ya? Nah, senyum karena iman atau senyum karena sales? Senyum sales, ada fulus, abang sayang. Mafi fulus, lo gue tendang. Mau ditawari, oh manisnya luar biasa. Tapi giliran gak beli, sewot nih perempuan salesnya. Ketemu lagi, ditegur enggak bang, udah capek-capek gue nawarin enggak beli, pulang aja bro, dalam hatinya dia. Jadi senyumnya karena apa? Fulus. Allah bercerita tentang orang munafik di dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun, dari ayat-ayat yang pertama. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ketemu? Terus apa? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru la terpak. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Terus Allah bilang, terjemahin dulu dari depannya. Lihat depannya. Idza ja'akal munafiquna, ketika orang-orang munafik itu datang, dia akan mengatakan, saya percaya bahwa engkau adalah Rasulullah. Saya percaya engkau Rasulullah. Lalu Allah bilang, wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah juga tahu, semua orang tahu kalau Muhammad bin Abdullah ini Rasulullah. Kamu nggak usah ngomong kalau ini Rasul, semua orang tahu kalau ini Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi, ini orang-orang penipu semua ini. Saya terjemahan bebas ya. Ini penipu-penipu ini pembohong-pembohong ini. Ngaku-ngaku aja cinta Rasul, pembohong ini orang. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka sumpah demi Allah kami cinta sama Rasul.
Demi Allah kami iman sama Rasul. Sumpah mereka itu dijadikan kedok oleh mereka untuk apa? Mempengaruhi orang agar orang-orang ini tidak mengamalkan Islam. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Ini orang dulu beriman, sekarang menjadi orang kafir mereka ini. Fatu bi ala qulubihim, hatinya distempel sama Allah, ditutup. Habis deh. Kemudian Allah bilang apa? Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Berikutnya Allah bilang, kalian kalau melihat tipe orang-orang pembohong-pembohong begini ini, pengkhianat-pengkhianat ini, idza ra'aitahum, kalian melihat penampilannya. Oke, jempol 2. Kalau perlu tak tambahin jempol, saya pakai kaki jadi nggak baik. Oh, penampilannya buka aja samum, penampilan fisik mereka the best, hebat penampilannya, jempol 2. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka bicara kalian akan terpukau melihat gaya bicaranya dia. Kalau orang bilang berakhlak gak ini Pak? Berakhlak gak? Penampilannya keren, hebat, gaya bicaranya manis, santun, retorikanya bagus, wah orang terpukau Pak semua. Hebat akhlaknya. Allah bilang apa? Ka'annahum khusyubun musannada. Ini ibarat pajangan kayu yang ditempel tembok. Ini kan penghinaan namanya. Coba lihat Pak, banyak orang-orang begini di masyarakat. Manis mulut, penampilannya oke, keren, pas terpukau orang pas. Padahal apa? Pembohong, pengkhianat. Lalu terus manisnya dia ini manis apa? Manis apa? Manisan. Manisan kan? Ayo coba mama, bapak makan manisan. Kalau nggak entar malam meletak bapak. Gula darah bapak tinggi. Ini pembohong semua ini. Surat Al-Munafiqun. Ngomongnya pinter Pak. Siapa tokoh yang disebutkan dalam ayat itu? Satu surat ini, satu surat utuh itu sebetulnya cerita satu tokoh orang Pak. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama kisah dia dalam surat itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orangnya, mulutnya manis, penampilannya oke. Bahkan waktu Rasulullah SAW mau perang Uhud, jumlah pasukannya 1000. Tapi Abdullah bin Ubay mampu mempengaruhi mereka sehingga sepertiga dari pasukan Rasulullah itu mundur dari ikut perang. 300 orang dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay. Mundur semua gak ikut sama Rasulullah SAW. Artinya apa? Kemampuan komunikasinya dia, kesantunannya, penampilan, makanya oke dia. Marketingnya hebat dia. Sopannya mantap nih. Ada lagi tokoh dalam sejarah namanya Abdullah bin Sabah. Namanya Abdullah Pak, bukan John. Namanya bukan John, bukan Michael, bukan Pak. Namanya Abdullah bin Sabah. Anda tahu siapa dia? Dialah orang yang memobilisasi 5 negara untuk melakukan kudeta terhadap Utsman bin Affan. Dia yang kudeta atas kepemimpinan Utsman bin Affan, dan dialah tokoh di balik pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Inti yang ingin saya sampaikan apa? Abdullah bin Sabah mampu mempengaruhi 5 negara satu orang. Berarti kemampuan komunikasinya apa? Apakah akhlaknya dia hebat Pak? Ayo.
Gimana? Saya nilai penjual mobil di mana? Pameran mobil Senayan gitu. Ya kan? Coba di sebelahnya ada siapa? Setiap mobil di sebelahnya ada siapa? Cewek. Apakah cewek yang biasa-biasa? Oh enggak, yang dipilih yang bening-bening, Pak. Bening putih, Pak. Bening putih, kinclong, kenceng, lurus, wah segala macam, Pak. Oh, dia sama pernis hampir sama. Ini kalau kinclong pakai pernis, badannya biar kinclong, wah lempeng, lurus semua, Pak. Mulutnya manis nggak? Berakhlak nggak dia orang? Berakhlak nggak cewek ini? Anda bilang berakhlak? Kalau berakhlak terus ngapain itu ngablak? Jual bakpao. Ini jualan bakpao. Astagfirullahaladzim. Cemalian, Pak. Apa yang ingin saya sampaikan? Apakah kita hanya menilai orang dengan cara seperti itu terus langsung kita menilai itu akhlaknya baik, Pak? Apa itu kajian-kajian itu? Apa dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, itu yang baik. Abu Jahal baik, Pak. Ayo kalau ngomong belak-belakan sama saya bukan secara Pak. Jangan asal ngomong. Tahu Anda Abu Jahal siapa? Abu Jahal itu nama aslinya Abdul Uzza. Orangnya tinggi, besar, putih, ganteng. Rambutnya itu bergelombang sampai di bawah kupingnya begini. Badannya sportis begitu. Duitnya banyak, ganteng, Pak. Kalau ngomong tegas, Pak. Dermawan, dermawan banget. Abu Jahal lah, duitnya keluar, ganteng luar biasa. Dia mampu mempengaruhi orang yang mau masuk Islam, dipengaruhi oleh dia. Kisah Walid bin Mughirah ketika mendengarkan ayat Quran yang dibaca Abu Bakar Siddiq, dia terpengaruh, takjub dengan ayat Quran, takjub sekali dia dengan bacaan Quran. Heboh di kota Makkah. Walid bin Mughirah, saya tahu Walid bin Mughirah. Tahu Khalid bin Walid? Bapaknya. Oh. Ronaldo. Walid bin Mughirah itu penguasa kota Mekah. Heboh semekah, Pak. Walid mau masuk Islam. Datang si public speakingnya. Public speaking. Si pinter ngomong. Datang. Jal, kenapa Walid mau masuk Islam? Runyam nih, sekotak masuk Islam semua. Gampang, tenang aja. Kenapa? Manajer marketing datang, pinter ngomong, Pak. Dipengaruhi, Pak. Disebutkan kata-katanya dalam sejarah semua dinukil. Kalau saya ceritain panjang waktunya. Cerita di kalimatnya indah sekali. Yang membuat Walid bin Mughirah akhirnya gak jadi masuk Islam gara-gara omongan manisnya Abu Jahal. Pandai gak bicara berarti? Halus gak bicaranya? Pasti halus, Pak. Penampilannya oke, Pak. Mempengaruhi orang. Setan di tadi, Pak. Luar biasa ini. Jadi ada yang itu hanya sifat kamuflase. Orang berkata baik, orang kamuflase. Tapi kita nggak bisa menghukumi orang. Kamuflase ya, munafik ya, nggak bisa. Kita menilai orang bukan semata-mata itu. Penipu itu malu nggak cakep nggak ngomongnya, Pak? Cakep, manis. Koruptor itu santun nggak, Pak? Santun, kalau nggak santun nggak jadi koruptor ya. Sampai ditangkap KPK santun, Pak. Pakai baju rompi KPK. Santun, Pak. Ya.
solehnya. Dangkal kali kita membuat penilaian orang Pak. Sadari ini, fahami Pak, fahami. Apa itu katanya Ustaz? Mukanya nggak senyum. Ya masa saya cengar-cengir bila jalan? Masa melihat cewek cantik? Mari Pak. Ya nggak waras Pak. Terus yang kan udah memilih Pak. Jadi itulah fenomena masyarakat. Terus bawa-bawa dalil lagi, imamaku itu diutami mama kalimat akhlak. Apa? Pahami dengan baik. Buah tidak akan muncul begitu saja Pak. Buah tak akan muncul begitu saja. Buah itu muncul pasti ada sesuatu. Maunya apa? Maunya apa? Pasti ada udang di balik peyek. Iya. Ada udang di balik peyek. Ada udang di balik bakwan. Ya, waktu melamar aja, waduh gunungku daki lautanku seberang, dipikir ikan piranha emang gue pikirin, waduh manis. Giliran udah nikah, udah punya anak, ya pulang yuk ke rumah, aduh jauh banget. Akhlak, kembali ke tema utama, biar kita nggak kesana kemari. Memang benar Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi akhlak yang mana yang mau disempurnakan sama Rasulullah SAW? Akhlak apa yang mau dibetulin? Cengar-cengir doang, orang manis, naruh sendal. Apa? Sehingga orang menilai, tuh coba negeri barat lebih rapi dari negara Arab. Di barat tertib, rapi orangnya, begini. Apa di negeri-negeri Islam berantakan? Pak, bahaya loh omongan begini. Apalagi mereka yang hatinya benci banget sama Arab Saudi, wah habis di blow up. Jadi kalau musim haji yang disyuting sama TV sampah. Lihat nih negara Arab, Mekah, Madinah, isinya sampah. Iya bego lo yang kamu syuting sampah. Coba kamu syuting seperti yang lain jalanannya, ya rapi. Ya kamu syuting sampah ya kotor. Sampahnya disyuting, habis itu dibandingin dengan negara barat tuh rapi kan, keren kan. Ya kamu syuting, ya si orang sakit ini orang kayak gini. Terus dibuat perbandingan tuh negara barat rapi, keren, negara Islam kacau. Apanya yang buat perbandingan? Fahami jemaah. Allah bilang, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik yang berbuat syirik-syirik itu, mereka semua di neraka jahanam, kekal mereka di neraka. Ulaika hum syarr, mereka itu paling jahat, paling buruk. Siapa? Al-bariyah. Tahu makna bariyah? Apa makna bariyah? Semua para ahli tafsir mengatakan bariyah di sini bukan manusia, tapi makhluk. Berarti syarrul bariyah artinya apa? Makhluk yang paling jahat. Mending kambing Pak daripada orang kafir Pak. Kasarnya. Ini ayat Quran loh, bukan saya. Nggak percaya? Ayo kita adu. Ayo. Mana argumentasi Anda? Kalau saya tak bukain semua Anda kita tafsir. Ini ayat Quran. Orang kafir itu paling jeleknya makhluk di muka bumi. Terus kita bilang tuh mereka lebih mulia, lebih afdal, lebih baik akhlaknya. Ya, kalau ngomong gitu. Bahaya jemaah. Ya. Loh, mereka kayak rapi apa itu? Kenapa? Itu ada udang di balik. Ya, satu. Tapi yang kedua kalau mau menilai lagi, ini kadang budaya orang kan beda-beda.
Anda mau samain orang Sunda sama Betawi? Bisa Pak. Anda mau samain orang Jawa Timur sama Solo? Ya, lamaan Pak ngomongnya Pak. Muji Pak, monggo dipundere. Aduh lapar Mas, lama lu Pak. Jawa Timur sama Betawi kenapa sama? 11-12. Iya. Kan budaya lain. Anda mau samakan gaya. Nah, inilah Pak. Lalu apa yang dimaksud akhlak ini? Nah, akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlak. Berarti akhlak itu apa? Iman. Akhlak itu iman. Saya kasih tahu dalil yang lain. Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadis sahih, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak mulia. Kebaikan itu akhlak mulia. Albir. Apa itu albir? Kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan kebaikan itu akhlak mulia. Di dalam Al-Quran pada ayat Al-Baqarah, surat Baqarah ayat berapa itu? 264 kalau nggak salah. Laisal birra ayat. Nah, Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan kamu memalingkan wajahmu ke timur ke barat, ke sana kemari, enggak. Nampang. Lihat, kebaikan bukan wajahmu ke kanan ke timur, kamu ke sana kemari jual tampang. Nah, ke sana kemari kayak pramugari jual tampang. Bukan itu namanya baik, Pak. Jual penampilan. Kebaikan apa? Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu apa? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Namanya apa ini? Rukun iman. Kebaikan itu adalah iman sama Allah, malaikat, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. 5. Satu lagi takdir. Berarti kebaikan itu apa? Rukun iman. Kemudian selanjutnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fil riqab. Anda memberikan harta Anda kepada orang ini. Berarti namanya apa? Sedekah. Terus wa aqamas shalah, mendirikan salat, membayar zakat. Berarti namanya apa ini? Rukun Islam. Wasabirina fil ba'sa wa dharra, sabar. Susah, senang, sedih, sabar. Kemudian apa? Di atasnya wal mufuna bi ahdi, tidak menepati janji. Berarti apa? Hubungan dengan sesama manusia. Berarti kebaikan itu apa? Rukun iman, rukun Islam, berbuat baik dengan sesama. Allah sebut ini albir, kebaikan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah mengatakan kebaikan itu akhlak mulia. Berarti akhlak mulia itu apa? Rukun iman, rukun Islam, berbuat baik sama manusia. Semua ini namanya apa? Iman. Ayo Pak. Paham jamaah? Iman ini Al-Quran, ini ayat. Bukan selera kita, bukan semaunya kita, tidak. Kita studi ayat, studi hadis. Berarti kalau bicara ini orang akhlaknya baik, maksudnya apa? Imannya sama Allah bagus, tauhid, nggak berbuat syirik, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah dan Rasul bagus, tidak berbuat bid'ah, dengan sesama manusia juga baik.
Ini orang berbuat akhlak mulia namanya, Pak. Ini inti dari akhlak mulia. Jadi bukan hanya sekedar baik sama manusia, tapi sama Allah syirik, menyekutukan Allah. Ibadahnya banyak bid'ahnya, nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terus kita bilang baik. Baik dari mana? Pulang aja dia sama Rasulullah SAW. Kok bisa? Saya kasih ilustrasi Anda. Karyawan kerja di perusahaan A. Karyawan perusahaan sudah ngasih banyak sama dia. Gaji, tunjangan, ini, itu dikasih. Take and give. Selebihnya karyawan melakukan apa? Tugasnya, jobnya. Ternyata nih karyawan tidak melakukan job yang diberikan oleh perusahaan. Dia melakukan semau gue. Dia disuruh A, B, C, D, tapi dia melakukan E, F, G. Apakah tapi kalau ke kantor senyum, rapi, senyum, sapa, apalagi salam. Pakaiannya rapi, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, senyum sama orang, santun, iya. Tapi giliran dia bekerja, tidak melakukan job yang diberikan oleh perusahaan. Apakah dikatakan ini karyawan yang baik teladan? Akhir bulan dia apain, Pak? Pecat, Pak. Coba pikirin, Pak. Sadari, kita bicara ilmu, bukan bicara tentang perasaan, selera. Tidak, Pak. Ini akhlak namanya. Kita sudah berakhlak tidak sama Allah, sudah berakhlak tidak sama Rasulullah SAW, baru berakhlak sama manusia. Akhlak sama manusia. Saya kasih contoh lagi, Pak. Satu ayat Al-Quran yang merupakan apa? Contoh akhlak yang paling tinggi di dalam Al-Quran yang disebutkan. Ya. Surat Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, ada dua penafsiran para ulama dari sini. Makna yang pertama, khudhil afwa, jadilah orang yang mudah memaafkan. Kalau ada orang salah, maafin. Maafkan. Wa'mur bil 'urfi, ajak berbuat baik. Yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil, tinggalkan dia. Para ulama mengatakan ayat 199 di surat Al-A'raf ini adalah puncak dari sebuah akhlak. Apa isinya? Dengan sesama manusia, siapapun manusia, kalau dia salah, maafkan, lapang dada. Maafkan, walaupun dia salah, kita benar, udah maafin aja. Wa'mur bil 'urfi, ajak dia melakukan al-'urf, kebaikan. Apa itu kebaikan? Nah, balik lagi ke ayat yang mana? Al-Baqarah tadi 177. Ajak dia untuk beriman, ajak dia bertauhid, ajak dia rukun Islam. Lewat siapa? Ya lewat Rasulullah SAW. Bukan sesuai selera saya, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ajak dia, ajarkan kepada dia bagaimana harus ikhlas, harus tauhid, menjauhi syirik. Itu namanya iman sama Allah.
kenalkan akan hari kiamat, kenalkan tentang malaikat, kitab, Al-Quran, Rasul, bahwa kita harus taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuknya. Sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholat kalian seperti aku, bukan seperti kebiasaan. Haji, khudhu anni manasikakum, sholatnya hajilah kalian seperti aku, bukan sesuai manusia. Man tawadda'a nahwa wudu'i hada, siapa yang wuduk seperti wudukku ini. Semua ibadah harus ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ajarkan dia, inilah al-urf, ajarkan dia ini semua. Berarti ini apa? Akhlak. Inna syirka la zulmun azim, kesyirikan itu kezaliman, kezaliman itu akhlak tercela. Berarti orang yang bertauhid adalah orang yang berakhlak. Orang yang berbuat syirik berarti orang yang tidak berakhlak. Ajarkan dia gimana dia berakhlak sama Allah, berakhlak sama Rasulullah SAW, berakhlak dengan sesama manusia. Wa'arid 'anil jahilin. Kalau dia salah, Anda sudah maafkan, Anda sudah ajarkan tentang iman, tentang rukun Islam, Anda ajari, masih saja dia gak mau, tinggalin aja. Tinggalkan itu apa? Ya sudah, gak usah diajak main, gak usah diajak duduk, gak pantas orang untuk diajak duduk. Udah masing-masing aja. Saya gak ganggu Anda juga jangan ganggu saya. Sudah, masing-masing aja. Jangan saling mengganggu. Inilah Pak. Jadi kesimpulannya, akhlak itu apa? Akhlak ibarat sebuah pohon, ada akarnya yang kuat. Akar itulah yang namanya rukun iman. Akar ini yang rukun iman. Apa itu iman sama Allah? Nanti belajar tauhid. Kalau apa itu iman sama Allah, ya belajar tauhid. Iman dengan rububiyah, iman bahwa alam semesta ini dikendalikan, dimiliki, dikuasai Allah. Ya, bukan manusia, bukan dukun, bukan. Uluhiyah berarti ibadah itu hanya ditujukan sama, tidak boleh kita minta kepada yang lain. Minta aja sama Allah, ibadah sama Allah. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Ini belajar ketauhidan. Inilah yang namanya iman. Lahir dari sini apa? Ibadah. Baru dia orang yang ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Karena memang Allah mengutus Rasul untuk diikuti, ditiru semuanya, diambil semuanya. Bukan kita mengarang sendiri. Ini akhlak sama Rasul. Dengan sesama manusia kita juga berakhlak, memaafkan kesalahan mereka, berbuat baik dengan mereka. Inilah namanya akhlak, Pak. Contoh, Rasulullah SAW mengatakan apa? Hadis apa ini orang? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, namain falyaqul khairan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa? Falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya, tuh, lihat kalimatnya. Siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya, tutur katanya mesti baik. Jadi tutur kata dia itu karena iman, bukan udah membalik baik. Nah, kalau itu cuma kepura-puraan saja. Tapi kalau orang yang iman, memang dari hati muncul kata-kata itu. Menghormati tamu, tetangga. Siapa yang iman sama Allah dan Rasulnya, dialah orang yang bisa menghargai tetangganya. Dialah orang yang bisa menghormati tamunya. Dia yang bisa menghormati tamu dan tetangga. Siapa yang beriman? Jadi akhlak itu apanya?
bagian luar. Iman itu apanya? Bagian hati. Kalau hatinya bersih, pasti perbuatannya baik. Tapi kalau hatinya kotor, pasti perbuatannya kotor. Lu kalau baik, ya lipstick, murah-murahan. Jadi kesimpulannya, bagaimana caranya kita menumbuhkan akhlak yang baik? Belajar apa? Belajar iman, belajar tauhid, belajar iman, belajar tauhid. Ayam Pak, kalau korupsi di negeri ini paling gede dilakukan oleh mereka yang bersarung. Gimana? Malu-maluin kan? Korupsi paling gede siapa? Bersarung, berdasi, ratingnya. Jadi kesimpulannya, mulailah dari diri kita sendiri, tanpa kita harus menyalahkan orang lain, tanpa harus mengkritisi orang lain. Memunculkan akhlak yang mulia bukan dengan angan-angan, Pak. Apalagi belajar akhlak dari orang barat. Lah apanya yang belajar? Kata orang bijak, siapa orang barat? Menukil kata-kata bijak dari orang kafir. Gimana? Nggak nyambung. Kalau mau nukil kata bijak ya dari Quran, firman Allah, sabda Rasulullah SAW, hadis. Baru itu cakap. Bagaimana caranya kita berakhlak mulia? Belajar Pak, ilmu Pak, itu yang ingin kita sampaikan. Itu endingnya dari kajian ini. Jadi yang dimaksud Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, berarti memperbaiki apa? Iman, tauhidnya, ibadahnya, muamalah, pergaulan dengan orang, diutus. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa meniru itu? Belajar Pak, karena kita nggak mungkin bisa mengetahui itu bangun tidur. Hadir ke majelis taklim, duduk yang rajin, nggak paham nanya, bukan nggak paham dikritik, bukan. Paham, nggak paham nanya dulu, habis nanya ngerti, baru kalau nggak cocok silahkan Anda kritisi. Tapi kalau nggak ngerti terus Anda kritik, ya diketawain orang ompong Pak. Ya diprototin orang buta nanti kesian Pak, malu-maluin aja. Ya, belajarlah cara yang agar kita ini berilmu. Makanya ungkapan yang dulu sering kita hafal masih kecil-kecil apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu apa? Cahaya. Cahaya di mana? Di hati. Perbuatan. Kok bisa? Iya, karena ilmu ini iman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran. Nah, coba buka surat Syura ayat 52. Surat Asy-Syura ayat 52. Ini apa? Lihat sini. Wa kadzalika auhayna, demikianlah kami telah wahyukan ilaika kepadamu wahai Rasulullah SAW. Apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW? Apa? Al-Quran kan? Tapi Allah bilang apa di sini? Ruhan min amrina, roh dari perintah kami. Kami wahyukan roh dari perintah kami. Berarti Allah sebut Al-Quran sebagai apa? Roh. Coba. Berarti orang yang belajar Quran, mempelajari isi Al-Quran, berarti dia hidupnya punya roh. Kalau orang nggak mau belajar, berarti nggak punya roh. Berarti apa Pak? Bu, mayat hidup.
Ini Quran lo yang mau percaya lo ya. Yuk lanjutkan Pak. Ma kunta tadri kitab wal iman. Dulu kalian sebelum belajar, kalian itu nggak ngerti Al-Quran, nggak paham iman. Tuh. Tapi setelah kalian belajar Quran, belajar apa itu keimanan, ketauhidan, kamu punya roh. Dulu kamu nggak tahu. Walakin ja'alnahu nuran. Tapi kami jadikannya cahaya. Berarti orang yang belajar Quran, iman, dia punya apa tadi? Roh, lalu rohnya itu menjadi apa? Cahaya. Pak. Kalau sudah demikian, maka apa? Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami akan kasih hidayah dari hamba-hambaku yang kami kehendaki. Berarti kapan hidayah itu turun? Belajar Quran, belajar iman, belajar hadis, dia punya roh hidup bahagia, tentram, damai, adem, ayem, loh jinawi, apalagi gemah limpah, apalagi punya roh dia hidup. Subhanallah. Lalu Allah sebutkan apa itu isi dari wahyu ini, Quran ini. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, kamu itu ngajarin manusia menuju jalan yang lurus. Tuh, wajib kita belajar petunjuk Nabi. Apa itu jalan yang lurus? Siratil ladzil lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Inilah jalan yang menuju Allah ke surga. Berarti belajar Quran, belajar petunjuk Rasulullah SAW. Di situ ada cahaya, di situ ada kehidupan bahagia. Inilah namanya perilaku, yaitu akhlak yang baik. Kemudian apa sih lagi ayat tadi? Serem-serem ayat ya Pak. Apa sih yang serem-serem Pak? Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 257. Setelah ayat kursi. Setelah ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal. Wali itu apa? Penolong. Allah akan menolong orang beriman, diselamatkan dari gelap menuju nyambung gak dengan yang tadi? Berarti cahaya tadi apa? Tadi belajar Quran, hadis, petunjuk Nabi, jadilah iman. Ini cahaya. Berarti kalau nggak belajar ini semua, berarti dia berada di mana? Zulumat, kegelapan. Coba lanjutkan. Wa amal ladzina kafaru. Adapun orang-orang kafir yang nggak mau belajar, auliya umumut taghut, teman-teman mereka siapa? Setan. Dikeluarkan dari cahaya menuju gelap. Serem Pak. Masih banyak Pak ayat-ayatnya ya. Nah, ini Pak, lihat Pak. Surat Al-An'am ayat 122. Al-An'am 122. Ketemu. Awaman kana maitan. Apakah orang yang mati? Tuh Pak. Bahasain. Apakah dia yang mati? Fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Waja'alna lahu nuran, lalu kami kasih dia cahaya. Kami kasih cahaya.
mati, dihidupkan, dikasih cahaya sama Allah. Yamshi bihi finnas, dia berjalan di tengah masyarakat, bersosialisasi, hidup di tengah-tengah masyarakat. Kama mathaluhu fi dhulumat, seperti orang yang dihidupkan tapi berada dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, dia enggak akan bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah orang kafir itu menganggap dia paling hebat. Itu Pak, di tengah masyarakat. Enggak paham ilmu, enggak paham syariat, enggak paham Quran, enggak paham petunjuk Nabi, tapi dia menganggap dia orang yang paling pintar. Padahal dia hidupnya di ayat ini berada dalam apa? Kegelapan. Apa sama orang yang begini dengan orang yang dikasih cahaya ilmu sama Allah? Beda. Yang punya ilmu gak pernah merasa benar, yang gak punya ilmu ngerasa paling benar. Menuduh orang yang berilmu sok pinter, sudah bulat-bulat akhirnya Pak. Cendol dikira tempe dikira daging, ya kan, daging dikira tempe, ya, tahu dikira keju. Nah ini gorengan apa isinya? Keju. Padahal isinya apa? Tahu dihancurin. Ya Bu ya. Kayak pedagang apa namanya? Risol. Risol apa ini Pak? Bu, ayam. Ya, beli deh. Gigit sekali ayam tak berkokok. Gigit 2 kali tak berkokok. Terakhir baru muncul tuh anak ayam di pojokan risol. Ya Allah. Ngomongnya ayam, bener kan? Apa ini ayam? Dibuka nggak taunya tepung, rokut apa namanya? Sambal kan. Nah itulah Pak. Jadi, orang yang berakhlak adalah orang yang punya iman, belajar Quran, belajar hadis, lahir iman, rajin datang. Inilah orang yang hidup. Ini orang yang punya perilaku. Tapi mereka yang nggak mau belajar, dulu justru dia berada dalam apa? Kegelapan. Ayo kita sama-sama belajar. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Boleh sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, saya kan sering diajak demo sama teman-teman gitu kan. Tapi sampai sekarang tuh saya selalu menolak Sampai sekarang tuh saya selalu menolak kalau diajak demo dan tidak pernah mau gitu kan. Dari sejak zaman SMA kuliah sekarang. Dan saya lebih memilih mendoakan para pemimpin kita mudah-mudahan berada dalam kebaikan. Terus kata mereka, kok orang zalim didoakan katanya agar dapat kebaikan? Ya saya bilang, ya saya hanya mampu doa, saya tidak bisa berubah dengan apa-apa. Apakah kita selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpin itu seperti Pak Jokowi sekarang kita selalu doakan siang malam agar beliau dapat hidayah selalu, itu merupakan cerminan akhlak yang baik atau gimana? Karena teman-teman mengatakan lu cari muka aja semua pemimpin dinuju kalau dikata gitu kita. Padahal kita cuma pengen membuat keadaan lebih baik lagi kita dengan Allah. Siapa tahu mungkin kita hanya bisa doa. Siapa tahu diberikan kebaikan kepada pemimpin. Karena baiknya pemimpin nanti akan menular kepada rakyat juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya balik nanya. Andai di komplek ini ada preman ganggu sama sini, dolim gak di preman? Dolim. Kalau logika tadi, orang dolim kok didoain, gitu kan? Berarti menurut dia orang dolim diapain?
Dia baik. Dilawan, kalau gitu kan menurut dia kan, makanya dia demo ini dilawan, kan gitu. Berarti kalau ada di komplek Anda preman, harusnya Anda baik. Logika Anda, logika dia baik. Nah, lawan Mas, wani tuh Mas. Keren. Ayo. Ini ngomong tapi nggak pakai ini Pak. Ngomongnya pakai hawa nafsu, nggak pakai akal sehat. Sekarang kalau ada preman di komplek, Anda merasa ini zalim, nggak perlu didoain. Terus Anda melakukan apa? Perlawanan. Yang terjadi di komplek Anda jadi apa Pak? Merusuk. Nah, itulah saya menjawab pertanyaan Anda. Itu jawaban. Demo-demo ini yang terjadi apa fenomenanya? Apakah menjadikan kondisi semakin membaik? Enggak. Ada kok, oke. Ada. Berapa persen yang ada daripada yang buruknya? Coba bikin analisa. Ya. Kata pepatah Arab, zadatilu bala. Tanah liat ini jadi tambah becek Pak. Kondisinya tambah parah. Kita ini nggak bisa ambil pelajaran. Nggak ada ceritanya demo baik, nggak ada Mas. Semua demo jelek haram. Tak bukti, saya bukti. Pak Soeharto rahimahullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Beliau Muslim, kita doakan. Di masa beliau jadi pemimpin, telur itu berapa? 10.000. Maka saya sering beli Pak, waktu kuliah dulu Pak. 1.200. Ya, sekilo. Terakhir-akhirnya bener nggak Bu? Nggak tahu, bukan era zaman susah. Dulu berapa telur? Dolar berapa? 2.000 terakhir kan, sebelumnya di bawah 2.000 ya 1.500. Beras berapa sekilo? Murah Pak. Saya ingat 2097 itu. Kerusuhan 97 itu kan hari Jumat. Iya. 98 ya, 98 itu kan hari Jumat. Saya ingat hari Jumat itu saya kuliah pagi. Ada kuliah saya. Kuliah saya pagi. Kuliah. Saya biasanya itu ke perpus, pulang kuliah siang saya ke perpustakaan. Zaman dulu kan mana ada aplikasi begini, mesti ke perpustakaan. Biasanya saya ke perpustakaan mengerjain tugas-tugas. Jadi saya kuliahnya kerjain tugas-tugas gitu. Tapi hari itu capek, pulang saya. Pulang katanya siangnya terjadi kerusuhan, kan gitu kan? Paginya Pak, saya beli roti tetot-tetot itu yang di depan rumah itu 151, 300 rupiah dua. Ya. Terus nasi, ayam, sayur 600 rupiah di warteg depan Masjid Raya Matraman. Saya kos di situ. Kalau pakai ayam 900.000, kira-kira 900, 1.000 sampai 1.000. 900 rupiah, 900 sampai 1.000 lah rupiah. Itu pagi itu saya beli roti 300, dapat 2, dan buat sarapan berangkat. Terjadi kerusuhan. Besok itu roti 600. Pakai ayam 1.000, biasanya 1.100 begitu. Pakai ayam, besoknya Pak telurnya ibu Pak 3.000. Besoknya terus naik. Baiknya mana? Kita orang awam, nggak ini nggak karena ekonomi dunia walaupun nggak ngerti kita Pak.
Setiap ada demo pasti ada kerusuhan. Ya. Dan saya nggak mau cerita yang lebih. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk memobilisasi demo, Pak. Kalau Bapak mau tahu. Kok tahu dari mana, Ustaz? Saya ketemu sama mantan direktur. Kerjamu apa, Mas? Mobilisasi demo, Ustaz. Piro tarif, tergantung Ustaz demonya mau apa. Nyata, Pak. Kalau demo mahasiswa sama aja, Ustaz. Untuk mahasiswa biasa tarifnya agak mahal dia. Kalau demo masyarakat umum ya paling 50.000 per orang. Itu duitnya, Mas. Sandiwara ini sinetron. Semua ikut-ikutan. Nggak ada demo baik, mana ada. Sesuatu yang buruk pasti hukumnya haram. Sesuatu yang menghasilkan dampak buruk ke masyarakat apa hukumnya? Tugas kita apa? Nasihati. Bisa ada nasihati pemimpin datang. Kalau bisa nasihati, samperin, nasihati atau bikin surat khusus kepada beliau nasihati. Kalau kita nggak bisa menasihati, yang kedua apa? Doakan aja. Sudah didoain. Cukup. Jangan menciptakan keburukan yang baru. Ya. Jangan menciptakan buruk yang di zaman ada akhir para sahabat masih hidup. Di antaranya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat waktu itu hidup di era gubernur Kufah namanya Hajjaj bin Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf? Ini pembunuh berdarah dingin, Pak. Sahabat-sahabat banyak dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Rakyat banyak dibunuh. Kenapa? Menentang dia. Siapa yang menentang dia dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf? Warga masyarakat Kufah datang menemui sahabat Abdullah bin Abbas. Ya bin Abbas, sikap kita gimana ini dengan pemimpin yang kejam begini? Apa kata Ibn Abbas? Pulang, ibadah yang banyak, jangan diusik-usik dia. Logika sederhana, Pak. Pulang, kalau tidak kita apa-apain, gimana, Pak? Dia akan jalan saja melewat sudah masuk ke rawa-rawa. Tapi kalau Anda cote itu apa cote? Anda goda pakai kayu, apa yang terjadi? Kambing, apa anjing? Ada anjing. Kita nggak ngapa-ngapain sama anjing. Apa yang terjadi? Nggak ngapa-ngapain sama anjing, cuma rame doang, rame doang. Kita nggak bakal dia ngapain, karena dia tahu kita nggak melawan. Dia tahu dari mana? Dari detak jantung kita. Kalau kita melihat jantung kita duk. Anjing itu dengar dari kupingnya. Kalau ada detak jantung duk, bagi dia apa? Dia ngelawan saya. Itu insting anjing. Jadi ibu-ibu kalau lewat anjing santai aja, jangan takut. Walaupun saya juga takut. Takut saya, sama. Tadi saya naik motor sama dia, takut saya. Cuma berusaha pede aja gitu loh. Kalau jantung kita duk, ya santai biasa, cuma rame doang. Dia nggak akan melukai. Tapi kalau kita goda, apa yang terjadi? Itulah logikanya, Pak. Pemimpin dolim, udah diemin aja, doain. Maka kedoliman dia itu buat siapa? Dia sendiri. Jangan lebay. Utang Indonesia sekian, bayi belum lahir udah punya utang, waduh daya aja. Udahlah, itu dia sendiri. Tapi kalau kita usik-usik, kayak ular, Pak, matok dia. Paham? Jadi sikap Anda, dibiarin aja, doain aja. Sama kalau ada orang jahat di sekitar kita, nyaci maki, menghina kita, kita apain? Ya, doain. Rumusnya apa? Sin waras. Alhamdulillah saya waras. Nanti
selesai sendiri, Pak. Begitulah. Ada lagi? Ya, selanjutnya yang ingin bertanya. Ustaz, Afwan, Ya. Anda pernah dengar hadis bahwa Assalamualaikum Ustaz Afwan. Anda pernah dengar hadis, Anda lupa kata hadis atau surat bahwa di akhir zaman nanti kita diwajibkan oleh Rasulullah untuk mentaati pemimpin walaupun dia mencabut punggungmu atau mengambil seluruh harta. Apakah pada kondisi tersebut umat Islam benar-benar dalam keadaan lemah atau kita memang benar-benar tidak boleh melawan sama sekali pada pemimpin walaupun resikonya harus kita dicabut punggungnya ataupun sampai dirampas seluruh harta. Jazakallahu khairan. Ya, yang Anda sebutkan itu hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW mengatakan, Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taatilah dia. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, taati dia. Kenapa? Itu tadi alasan penjelasan para ulama. Kenapa? Kalau Anda tidak melawan, maka keburukannya itu buat dia. Kalau Anda melawan, maka keburukan dia akan semakin melebar. Jangan dilawan. Preman, Anda lawan, yang terjadi apa? Kisruh sekomplek, Pak. Masih ingat perang antar Matraman sama Tambak? Siapa yang tahu? Hah? Matraman sama Tambak, siapa tahu? Masih tahu? Saya tinggal di Matraman dulu. Itu kayak makan obat, Pak. Seminggu 3 kali itu wajib. Perang Matraman sama Tambak. Setiap perang ada yang meninggal. Setiap mereka tawur ada yang meninggal. Selalu. Polisi anti huru hara datang, anti huru haranya di tengah, perangnya di atas, lebarnya tangan. Huru haranya di tengah. Kok bisa selesai? Saya nggak tahu juga, bingung. Tiba-tiba selesai. Paham saya. Dikumpulin atau gimana waktu itu sama gubernur atau bagaimana. Lihat kerusakan itu kemana-mana. Tapi kalau Anda diam, dia diam sampai buat dia aja. Itulah maksudnya. Isma' wa ati', taati aja pemerintah. Selama tidak menentang syariat. Kalaupun menentang, ya udah jangan diikuti dan jangan dilawan. Sudah. Isma' wa ati'. Terus apa sikap kita dengan yang seperti itu? Itu tadi, kalau kita bisa nasihati langsung, nasihati langsung, bukan dijelek-jeleki di depan umum dengan dalil kritik membangun, itu dijelek-jeleki namanya. Yang kedua, doakan dia, doain semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita. Itu sikap. Nanti akan tenang, tentram, damai. Dia mau memperkaya diri, ibu dibiarin dia memperkaya diri. Tapi keburukannya nggak akan kemana-mana. Dampak iya, keburukan nggak kemana-mana, tapi dampaknya iya. Maksudnya gini, apa bedanya? Beda Pak. Gini, ada orang bakar-bakar di dekat sini. Dampak dari dia bakar-bakar, apa? Asapnya kemana-mana, kan gitu kan? Tapi kalau ada orang dia bakar-bakar, pulang aja dia bakar-bakar. Gue tak bakar juga lah di sini. Dan jadi apa? Ada orang gitu? Kebakaran Mas. Udah diemin, biarin. Kalau Anda bisa padamkan, ambil air, padamin, selesai. Kalau Anda nggak bisa padamin, diemin aja. Dampaknya iyalah kita kena asap, sabar. Ntar padam sebentar dia. Kira-kira begitu logika. Ada orang ngerokok. Wah, ngerokok juga. Merokok lagi. Ya. Kalau ada ngerokok satu, ibu didiemin.
Kalau Anda bisa nasihati biar nggak merokok, alhamdulillah. Kalau nggak, itu sabarin aja. Ntar juga habis. Ada dampaknya? Ada. Tapi kalau Anda balas, ya mati di ruangan orang Pak, di sini Pak, merokok semua Pak. Nah gitulah kira-kira logikanya Mas. Nah ini prinsip Islam. Artinya kesimpulannya Pak, Islam ini tidak menghendaki kekacauan, keributan, konflik, gak senang. Islam ini menghendaki apa? Ingin menciptakan tenang, tentram, damai. Kalau ada orang mencela, didiemin. Ada orang mencaci, didiemin. Kalau ada orang mencela, mencaci, ada balas. Ya, bubar dong, didiemin aja. Nah itulah Islam. Istri Anda ngomel-ngomel, diemin aja. Terus biasa, karena kalau nggak ngomel, bisulan. Harus itu ngomel. Bisul nanti dia keluar bisul cus gitu. Jadi ngomel itu biasa. Suami Anda marah-marah, pulang kerja marah-marah, ya sudah itu biasa. Kenapa? Capek, keringetan, pusing, lapar. Udah jangan dioseng Bu. Didiemin dulu, biar mandi dulu, kasih kopi, kasih teh, kasih makanan ringan, nah kadang itu turun dulu. Jangan baru pulang datang, ya tahu nggak tadi belanjaan di pasar semua ya ngajak berantem. Diemin dulu, turunin biar adem. Begitulah. Sama antar individu, kompleks sampai tingkat negara, ini prinsip dasar. Ada lagi? Mohon izin, mohon pamit. Iya, silakan. Ada pentingan, mohon izin, mohon maaf. Iya, silakan. Ada lagi yang mau nanya ibu-ibu? Sekarang ibu yang laki-laki deh. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau bertanya ya, mungkin pertanyaan klasik. Sekarang itu kan tanggal 25 Oktober. Mungkin ada tetangga kita yang dia kadang ada pimpinan kita yang tidak agama. Bagaimana sih kita akhlaknya sebaiknya itu Ya. amal kita bagaimana? Tetangga Anda Kristen Natalan, bos Anda Kristen Natalan. Apa sikap kita? Sikapnya apa? Lakum dinukum, itu agamamu, saya Islam. Ya, itu agama Anda, saya Islam. Maksudnya apa? Satu, jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat. Nggak usah, nggak boleh, haram hukum, dosa besar. Saya Islam, dia nggak boleh. Jangan ucapin selamat Natal sama dia. Terus yang kedua, apa itu? Terus sikap kita apa? Diemin aja. Nggak boleh ucapin selamat Natal, nggak boleh. Terus yang kedua berarti apa? Diemin aja. Kayak gak ada apa-apa. Ya. Yang ketiga, sebentar Pak Bu, nggak boleh ganggu. Kalau dia mau Natalan di rumahnya, Anda nggak boleh ganggu. Jadi biarin aja. Butuh parkir, ya udah silakan parkir aja. Nggak boleh. Ini lagi Natalan nih, kita halangi, itu nggak boleh. Kita nggak punya akhlak berarti. Biarin aja. Butuh parkir, ya silakan. Pak, permisi ya minjem parkir. Di rumah saya ada Kristen apa itu Pak, yang kalau meninggal bikin perayaan kayak kawinan itu seminggu. Kristen apa itu? Ada kan dari Kupang atau mana itu. Jadi kalau meninggal itu kayak acara kawinan, lebih dari kawinan, seminggu. Pakai tenda, pakai makanan, catering, musik, mati Pak, mati kayak orang kawinan. Saya bilang ada kawinan apa nih? Datang
maaf Pak, manggil saya Pak Ustadz juga. Maaf Pak Ustadz, ini ada om kami meninggal dunia. Oh iya, saya oh semoga diterima amal baik. Kafir kok semoga kafir kok semoga diterima amal baik. Enggak ada, oh meninggal, oh iya, udah, oh ya saya, oh kafir mau didoain, enggak boleh, udah mati Pak. Maaf Pak, nanti saya mungkin minjem parkiran yang di depan. Boleh saya larang? Nggak boleh. Oh silahkan. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang bisa saya bantu? Itu. Tapi kalau saya suruh ngucapin kata-kata terus datang ke rumahnya, yo nyuwun 2.000, bukan nyuwun 1.000 Pak. Nyuwun 2.000 saya nggak bisa. Nggak bisa saya minta maaf. Di sebatas itu yang kita lakukan. Jangan diganggu, jangan digoda, jangan dihalangi, apalagi kasar, apa tidak boleh. Tapi kalau kita suruh mengucapkan selamat Natal, ya bisa, mohon maaf. Lakum dinukum, diemin aja. Ya, ini sikap kita. Kalau bos kita disampaikan, maaf Pak, saya Muslim, Anda Nasrani. Kita beda Pak. Mohon maaf kalau saya tidak mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Sampaikan yang santun, yang santun. Saya yakin dia nerima. Tapi kalau Anda enggak bisa, kita kasar, jangan. Sampaikan yang santun. Mohon maaf Pak, saya Muslim, Anda Nasrani. Kita beda Pak dalam hal ini. Silahkan Anda melakukan. Mohon maaf, saya tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Apalagi sampai pakai bahasa pakai apa? Pakai peci itu, peci bayi itu. Nah, begitulah sikapnya itu. Ya. Saya kira sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat saya. Ya, jangan kaget kalau memang ini gaya saya, bukan namun Pak. Memang kalau saya ceramah ya begini. Apalagi ceramahnya sambil perut lapar, tambah jadi. Ceramahnya kenyang, lemes tangan. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah.